Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian akidah atau kajian tauhid yang kita masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid. Yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab yang terakhir di jilid yang pertama. Ya, jadi Kitab Tauhid ini ada 2 atau 3 jilid ya, tergantung dari cetakannya. Tapi untuk jilid pertama ini sudah pembahasan yang terakhir. Insya Allah kita akan sambung di pekan depan itu jilid yang kedua. Ya, untuk pembahasan yang terakhir di jilid pertama ini masih ada satu hadis lagi yang kita bahas sebagaimana yang tertera dalam kitab ini. Yaitu ini masih membahas tentang yang judulnya bahwasanya sebagian umat Rasulullah ada yang menyembah berhala. Jadi sebagian umat Rasulullah ada yang menyembah berhala. Itu judul dari pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan kita akan lanjutkan pembahasan tersebut. Masih tersisa satu hadis yang berkaitan tentang pembahasan tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tsauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ya zawwa liyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Ya. Dari Tsauban, semoga Allah meridhoi beliau, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagiku bumi ini. Ya, jadi ini tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Allah menyatukan itu bumi yang tadinya luas menjadi sempit, ya, menjadi kecil. Itu tidak ada yang mudah, yang tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda bahwasanya Allah itu pernah mengumpulkan bumi ini, ya, dan diperlihatkan kepada isinya, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tahu bersama bahwasanya pandangan mata kita itu sangatlah terbatas, ya. Kita bisa melihat beberapa meter saja. Tetapi pernah Nabi bisa melihat sampai bagian timur dan barat di bumi ini. Kita tahu ya, timur dan barat itu jaraknya jauh sekali, ya. Tidak bisa kita hitung dengan ukuran-ukuran meter ataupun kilometer, sangat jauh sekali. Tapi Nabi bisa melihat. Oleh karena itu kata Nabi, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka saya pun bisa melihat bagian timur dan bagian barat
dari bumi ini. Ya, kenapa? Karena Allah yang mengumpulkan itu bumi, ya, mengumpulkan timur dan barat itu, ya, sehingga bersatu, ya, sehingga jaraknya sangat dekat di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tadinya Nabi pandangannya terbatas sama dengan kita hanya bisa melihat beberapa meter saja, tetapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala sesuatunya, yang bisa memerintah makhluk-makhluknya, yang tunduk semuanya makhluknya kepada Allah, maka pernah Nabi diperlihatkan bagian timur dan barat. Ya, padahal timur dan barat itu sangat jauh sekali, kita tidak bisa melihat timur dan barat itu sangat jauh sekali. Tapi Nabi bisa diperlihatkan. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akal kita ini harus tunduk kepada syariat, kepada wahyu, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ini hadisnya hadis sahih, ya. Jadi akal kita harus tunduk kepada apa yang tertera dalam hadis ini, bahwasanya Nabi itu pernah melihat bagian timur dan barat, padahal itu jaraknya jauh sekali, tapi Nabi bisa menembus pandangan beliau. Kenapa? Karena Allah mendekatkan itu timur dan barat sehingga sangat dekat sekali di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ini hanya bisa diterima dengan perkara iman, dengan keyakinan bahwasanya tentu Nabi tidak mungkin berdusta, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu tidak berkata-kata sesuai hawa nafsunya, tetapi semata-mata wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi Al-Qur'an adalah wahyu, hadis juga adalah wahyu. Ya, dua-duanya adalah wahyu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an, yaitu hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi hadis-hadis Nabi yang sahih itu juga wahyu yang harus kita yakini kebenarannya. Ya, selama dia hadis yang sahih, maka itu adalah benar, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau hadis itu lafaz dan maknanya dari Nabi, tetapi sekali lagi tentu mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin Nabi menyampaikan syariat ini yang salah, tidak mungkin Nabi menyampaikan berita-berita yang salah atau berita-berita yang tidak benar, karena beliau adalah telah ditazkiyah oleh Allah bahwasanya beliau tidak berkata-kata melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya, ini jelas ya. Ya, tapi sekali lagi jangan kita menanyakan bagaimana caranya, ini perkara yang gaib. Yang penting Nabi bisa melihat timur dan barat, ya, sebagaimana Allah pernah mempertemukan, artinya mengumpulkan itu bumi, timur dan barat itu dikumpulkan sehingga Nabi pun dapat melihatnya. Ya, kemudian wa inna ummati sayablugu mulkuha mazuya li minha. Ya, sesungguhnya umatku, kata Nabi, ya, umat Islam ini, ya, umat Rasulullah SAW ini, maka kerajaannya itu akan sampai ke timur dan barat. Ya, kita ketahui bahwasanya yang awalnya Islam itu hanya di kota Mekah saja, lalu lalu menyebar ke Madinah, kemudian sekitar Mekah dan Madinah. Ya, kemudian setelah itu Islam khususnya di zaman Khulafaur Rasyidin akan tersebar kemana-mana, ke Afrika, ke benua Eropa, Asia dan seterusnya. Ya, oleh karena itulah khilafah Rasyidah, khilafah pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah umat Islam sudah menyebar ke daerah Persia, dan daerah timur dan daerah barat, ya, wilayah barat itu daerah Romawi. Ya, begitu juga pada khususnya zamannya Umar bin Khattab,
ya Khalifah Umar yang kedua itu dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya 2/3 dunia itu di bawah genggaman kekuasaan kaum muslimin. Artinya umat Islam menang. Ya, kekhalifahan itu semua Persia dan Romawi itu di bawah tunduk di bawah kekhalifahan Umar Ibnu Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Ya. Jadi timur dan barat, timur itu dikuasai oleh kerajaan Persia, sedangkan bagian wilayah barat itu dikuasai oleh kerajaan atau kekaisaran Romawi, ya, atau umat Nasrani. Persia ini ketika itu adalah penyembah api. Ya, namun demikian pada kekhalifahan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu itu dapat menguasai kedua kekuatan imperium ini, imperium barat dan imperium timur itu dapat dikuasai atau dapat tunduk di dalam kekuasaan kekhalifahan Umar Ibnu Khattab. Ya, jadi ini merupakan perkataan Nabi, sesungguhnya umatku itu maka kekuasaannya, kerajaan itu akan sampai di benua timur dan barat, wilayah timur dan barat. Eh, ini merupakan salah satu tanda kenabian bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia dikatakan Nabi karena dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bisa menyampaikan demikian karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan ketika beliau masih hidup itu terbukti bahwasanya kekuasaan Islam itu menyebar kemana-mana, termasuk ke wilayah barat dan timur. Ya, kerajaan timur yang dikuasai oleh kerajaan Persia itu anggaplah itu kekuatan blok timur itu hancur, ditunduk ya atau kalah di menghadapi kaum muslimin pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Begitu juga pada wilayah barat, ya, ketika itu dikuasai oleh kerajaan Romawi, ya, dari ya Rom, ya Romawi. Ketika itu juga ya dapat dikalahkan, ya, atau tunduk pada kekhalifahan Umar ibnu Khattab. Ya, jadi apa yang beliau sabdakan itu terbukti, ya, dibuktikan oleh para sahabat Nabi SAW yang melakukan ekspansi penyebaran dakwah Islam sampai ke benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan seterusnya. Sehingga pada kekhalifahan Umar khususnya umat Islam menguasai belahan dunia, bahkan sampai 2/3 dunia. Begitu juga kemudian dilanjutkan dengan khilafahan Utsman, kemudian Ali, sampai kepada kekhalifahan Umayyah, kemudian kekhilafahan Abbasiyah, kemudian kekhilafahan di Turki yaitu Utsmaniyah, bahwasanya umat Islam dapat menguasai begitu banyak negara-negara pada saat itu. Ini merupakan bahwasanya Nabi itu tidak berkata-kata melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi sekali lagi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu apa yang beliau sampaikan itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti bahwasanya kaum muslimin itu dapat menguasai wilayah kekuasaan timur dan barat. Ya. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Kemudian wa u'titul kanzain al-ahmar wal abyad, dan saya diberikan, ya, dan saya pun diberikan dua perbendaharaan, yaitu perbendaharaan yang berwarna merah dan berwarna putih. Yang dimaksud adalah emas dan perak. Ya, artinya emas dan perak ini yang dimiliki oleh kerajaan Persia dan Romawi, ya, yang dimiliki oleh kerajaan Persia dan Romawi ketika itu dapat dikuasai oleh kaum muslimin, ya, khususnya di zaman Umar ibnu Khattab, ya, yaitu emas itu dimiliki, ya, emas-emas yang begitu banyak dimiliki oleh kerajaan Kaisar yang di Romawi. Kemudian perak itu, ya, harta-harta berupa perak itu dikuasai oleh Raja Kisra, ya, atau Kaisar yang ada di apa namanya, di Persia, di blok timur atau di wilayah timur. Artinya
harta-harta mereka itu dapat dikuasai oleh kaum muslimin, baik sebagai gonima ataupun sebagai fai. Ya, gonima itu didapatkan hasil peperangan, sedangkan fai itu didapatkan tanpa peperangan. Artinya mereka menyerah tanpa adanya perlawanan. Intinya bahwasanya umat Islam berjaya karena dapat meruntuhkan dua blok yang sangat kuat pada saat itu, bahkan kerajaannya hancur, ya, bahkan harta-harta mereka dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, ini namanya ghanimah, ya, itu dibolehkan dalam Islam, ya, yaitu jika ada orang-orang kafir yang kalah dalam peperangan, maka harta-harta mereka itu berupa emas, perak, dan yang seterusnya itu bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian yang berikutnya Nabi, ya, kemudian Nabi mengatakan, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi, ya, bi sinatin bi ammah. Ya, sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umatku dengan peceklik yang berkepanjangan. Ya. Ya, jadi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya ini terhindar dari musim paceklik, artinya kemarau yang berkepanjangan. Kita tahu bersama bahwasanya kemarau yang berkepanjangan itu akan membuat suatu negara atau masyarakat itu akan bisa binasa. Kenapa? Karena manusia itu butuh kepada air. Ya, semuanya orang butuh kepada air karena air ini adalah satu kebutuhan pokok yang sangat vital bagi kehidupan keberlangsungan hidup umat manusia. Bahkan hewan, tumbuh-tumbuhan semua membutuhkan air. Ya, eh, coba kita saja, ya, di Indonesia misalnya, ya, pernah kan kita mengalami itu kering kemarau, ya, sampai 6 bulan lebih, bahkan hampir 1 tahun tidak turun-turun hujan. Coba bagaimana keadaan kita punya sumur-sumur, ya, pada kering, sawah-sawah pada kering, hewan-hewan pada kehausan dan seterusnya. Oleh karena itulah kita disunahkan untuk melaksanakan namanya sholat istisqa, namanya sholat minta hujan. Ya, begitupun Nabi SAW dalam hadis ini beliau berdoa kepada Allah agar umatnya itu tidak dibinasakan disebabkan karena kemarau yang berkepanjangan. Alhamdulillah sampai saat ini kita tentu khususnya di Indonesia tidak ada yang sampai kekeringan. Ya, ya, meskipun kita pernah kekeringan tapi tidak sampai kekeringan yang terus sampai 2 tahun berturut-turut atau setahun berturut-turut. Ya, biasanya kita eh, artinya dalam setahun itu kita bisa ada hujan, ya, ada hujan di situ, ya, tidak pernah kita mengalami sampai kemarau itu sampai 2 tahun 3 tahun tidak pernah turun hujan sama sekali. Tapi alhamdulillah tidak, bahkan cuma bukan saja di negara Indonesia, bahkan di negara Arab pun demikian. Dalam setahun itu ada turun hujan 2 kali 3 kali dan seterusnya, meskipun setiap negara berbeda-beda. Tetapi ala kulli hal bahwasanya karena ini Nabi pernah meminta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan kemarau yang berkepanjangan. Ya, intinya alhamdulillah umat Rasulullah terjaga karena Nabi mendoakan umatnya dan doa beliau istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat beliau dimanapun berada, di benua manapun, di negara manapun, di kota manapun, tidak ada umat Rasulullah yang binasa karena kekeringan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Ya. Ya, dan beliau juga berdoa kepada Allah agar musuh tidak menguasai umat beliau. Ya. Jadi beliau berdoa kepada Allah agar musuh-musuh Islam itu tidak menguasai, ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwa ampusuhim, kecuali sesama mereka, sesama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita lihat sampai sekarang ini,
ya musuh-musuh Islam belum bisa menguasai umat Islam. Ya, meskipun misalnya ada sebagian negara yang barangkali kita katakan telah dikuasai, tapi sebenarnya tidak dikuasai secara keseluruhan. Ya, tetapi di situ ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh umat Muslim. Iya, intinya bahwasanya sampai sekarang umat Islam itu masih kuat, ya masih kokoh sehingga orang-orang kafir tidak berani untuk menguasai kaum muslimin, ya tidak berani menguasai kaum muslimin, ya karena apa? Karena Nabi mendoakan agar musuh-musuh Islam itu tidak menguasai kaum muslimin. Jadi doa beliau diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwa anfusihim, kecuali di antara kaum muslim itu sendiri yang bertikai, yang saling menguasai di antara mereka ini. Ini yang menjadi PR juga bagi kita. Artinya sebagai sesama umat muslim, ya terkadang kita tidak akur. Sesama umat muslim, terkadang di antara kita ada yang bermusuhan, ada yang saling menzolimi, saling menguasai dan seterusnya. Ya, ini artinya Nabi menyampaikan kepada kita untuk sebagai peringatan agar kita bisa mengintrospeksi diri kita sesama umat muslim. Jangan sampai umat muslim saling bermusuhan, jangan sampai umat muslim, umat Rasulullah saling benci-membenci di antara mereka. Ya, jangan sampai ada yang bertikai, berperang dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan menimpa umat muslim, dan itu terjadi ya. Kita lihat ya sesama umat muslim saling bermusuhan, saling menjelekkan, saling merendahkan. Tetapi apa yang beliau sampaikan ini jangan kita terima begitu saja. Maksudnya betul apa yang beliau sampaikan itu terjadi, ya baik sejak dahulu sampai sekarang terjadi. Sesama umat muslim itu saling bertikai hanya karena faktor perbedaan perbedaan apa namanya, apakah yang prinsip ataupun yang tidak prinsip, ya sesama umat muslim, ya tetapi ini menjadi bahan muhasabah, ya agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan pertikaian itu sesama umat muslim. Ya, jadi sekali lagi hadis ini menjadikan kita warning untuk berhati-hati. Ya, bukan kita pasrah begitu saja, tapi ada usaha untuk bagaimana kita menciptakan perdamaian, menciptakan namanya persaudaraan sesama umat muslim. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang didasari atas iman. Iya, bukan didasari atas kesukuan, atas negara yang sama, atas kulit yang sama, bahasa yang sama, negara yang sama, bahasa yang sama, tidak, tapi didasari oleh iman, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang menyebabkan kita harus bersatu. Kalaupun terjadi perbedaan, itu harus kita berlapang dada di antara kita. Jangan sampai perbedaan itu, apalagi kalau perbedaan-perbedaan itu bukan perbedaan-perbedaan yang prinsip, hanya perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip, maka kita harus berlapang dada, kita mendahulukan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Iya. Wa inna rabbi qala ya Muhammad, ya. Sesungguhnya Tuhanku berkata, ya Muhammad, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qadaan in fa innahu la yuraddu. Wa ya Muhammad, sesungguhnya aku apabila saya telah menetapkan suatu ketetapan, satu keputusan, maka itu tidak bisa ditolak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menetapkan sesuatu keputusan, ya ketetapan, itu tidak bisa ada yang bisa membatalkan keputusan Allah, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus terima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terima takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang memiliki kita, yang mengatur hidup kita dan seluruh alam semesta ini. Ya, maka kita harus terima segala takdir, keputusan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran dan
juga harus penuh dengan berbaik sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang Allah tetapkan insya Allah itu yang terbaik. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, mukmin, kita percaya namanya adanya takdir, baik ataupun takdir buruk kita harus terima. Ya, bahwasanya Allah tentu tidak akan menghinakan kita dengan takdir-takdir itu, tapi ada hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya. Bahkan sekalipun musibah yang menimpa kita, Allah bagi orang beriman tentunya, Allah tidak akan menghinakan kita, tidak akan membinasakan kita, tidak akan mengazab kita, tapi sebagai ujian, cobaan atas musibah itu agar kita bisa kembali kepada Allah, agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, atau banyak sekali kita punya dosa maka dihapuskan dengan lewat musibah-musibah yang menimpa kita. Jadi ini yang harus kita pahami ya, tentang masalah ketetapan ataupun qada ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan juga kita memiliki sifat fatalisme. Fatalisme itu satu pemahaman yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak dan kekuatan. Yang memiliki kehendak dan kekuatan hanyalah Allah. Ini pemahaman yang keliru juga, bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi sehingga pemahaman ini, fatalisme ini atau Jabariyah ini mengatakan bahwasanya saya berbuat maksiat misalnya itu karena Allah sudah tetapkan. Ya, Allah inginkan saya begitu. Allah yang berikan kekuatan, kehendak kepada saya untuk berbuat maksiat. Ya, sehingga mereka merasa aman-aman saya berbuat maksiat. Karena dia katakan ini karena bukan perbuatan saya, bukan keinginan saya, bukan kekuatan saya bisa berbuat maksiat, kata mereka pemahaman ini. Diberikan ini karena semata-mata karena keinginan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini namanya pemahaman fatalisme ya, atau Jabariyah. Ini pemahaman yang keliru, yang menyimpang dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ya. Ikhwatan Islam, azakumullah. Ya, jadi kita ketika kita berbuat maksiat, kesalahan, maka kita harus mengakui kesalahan itu. Jangan kita sandarkan kesalahan itu kepada Allah, tetapi kepada kita, karena kita penyebabnya. Ya, kita penyebabnya, kita penyebabnya sehingga kita berbuat kemaksiatan itu. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa kita berbuat maksiat. Iya. Allah tidak pernah memaksa kita berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Pilihan. Ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Ya, tentu kalau kita sebagai orang yang berakal sehat, orang yang ingin mendapatkan keselamatan, tentu kita memilih jalan keselamatan. Tetapi ada di antara manusia yang itu tadi yang lebih memilih hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, lebih memilih godaan syaitan daripada jalan yang lurus, sehingga apa? Sehingga manusia itu dia dikalahkan oleh godaan syaitan dan hawa nafsunya, sehingga dia lebih memilih jalan kesesatan. Ada di antara mereka itu. Oleh karena itu yang disalahkan bukanlah Allah. Allah sudah jelas dalam Al-Quran menjelaskan ini jalan-jalan kebenaran, ini jalan-jalan menuju surga, keselamatan, ini jalan-jalan kebinasaan, ini jalan-jalan menuju neraka. Iya, dan Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan kemaksiatan. Ya, Allah berikan pilihan, tapi setiap pilihan itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi. Ya, kita memilih jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kebinasaan, maka kita siap mendapatkan resikonya, yaitu mendapatkan hukuman dari Allah. Sedangkan kalau kita memilih jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan menuju surga, maka kita kelak insya Allah akan mendapatkan mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala yang begitu besar, keselamatan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Iya, iya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kita lanjutkan ya. Hadisnya, walau ijtama alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yusbi ba'dhum ba'dha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Jadi di antara kaum muslimin itu yang membuat binasa itu faktornya sesama mereka yang saling bertikai, bukan dari faktor musuh-musuh. Karena musuh-musuh uh, sudah didapat di apanya
tidak dapat menguasai kaum muslimin sebagaimana doa Nabi, tetapi justru kaum muslimin sendiri ini yang membinasakan mereka satu dengan yang lainnya, sehingga yang terjadi sebagian mereka ada yang membinasakan sebagian yang lainnya, sehingga terjadilah perang saudara sesama kaum muslimin, ada yang saling menawan sesama kaum muslimin. Ya tentu sekali lagi ini tentu tidak lepas daripada godaan-godaan syaitan dan hawa nafsu dan seterusnya. Tapi sekali lagi bukan berarti kita pasrah saja menerima apa yang Nabi sampaikan, tetapi kita harus menjadikan hadis ini sebagai warning bagi kita untuk berhati-hati, sedapat mungkin kita tekan hawa nafsu kita, jangan ikuti langkah syaitan, kita berupaya untuk mencari perdamaian, khususnya di antara kita sama kaum muslimin, mencari persatuan, mewujudkan persatuan, meninggalkan pertikaian, saling artinya tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan di antara kita. Silakan kita ada perbedaan-perbedaan organisasi, perbedaan-perbedaan kelompok dan seterusnya, tapi kita harus diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, apapun kita punya organisasi, apapun kita punya kelompok-kelompok dan seterusnya, yayasan-yayasan keislaman, lembaga-lembaga keislaman, maka kita harus satu di bawah panji kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini agar kita tidak saling agar kita tidak binasa karena ulah-ulah kita sendiri. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Nabi menambahkan wa inni akhafu ala ummati ala immata al-mudillin. Ya, Nabi bersabda, sesungguhnya saya khawatir terhadap umatku, atas umatku dari para pemimpin-pemimpin atau para ulama-ulama yang menyesatkan. Ya, jadi Nabi takut ya jika ada takut atas umatnya itu dikuasai atau dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan, ya, atau para orang-orang yang berilmu tapi yang menyesatkan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena kalau ada pemimpin ya atau yang mengaku alim tetapi dia sesat dan menyesatkan, ini berbahaya. Karena apa? Karena jika dia menyesatkan kaum muslimin, ini ujung-ujungnya maka kaum muslimin akan tersesat dari jalan yang lurus. Ia akan menuju kepada jalan kebinasaan atau jalan api, menuju ke api neraka. Nauzubillah min zalik. Iya. Oleh karena itu kita harus waspada, jangan sampai ada orang-orang yang mengaku memiliki ilmu tetapi dia justru menyesatkan. Ya, sekali lagi, tatkala kita ingin mencari ilmu, ingin berguru dan seterusnya, maka kita harus melihat apakah mereka itu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan dengan pemahaman sahabat atau tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sembarang kita berguru, sembarang kita mengambil ilmu kepada orang-orang yang tidak jelas. Jangan sampai kita pun menjadi sesat dan dapat menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi, jadi tidak selamanya ada pemimpin itu yang lurus, ada juga pemimpin yang bengkok, ya, para pemimpin agama yang menyesatkan ada juga. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ini, ya beliau khawatir yang menimpa umatnya terhadap atau dari para pemimpin yang menyesatkan itu. Oleh karena itulah, ya menjadi barometer kita untuk mengukur bahwasannya ini ada pemimpin, para tokoh agama yang lurus, itu harus kita lihat timbang amalan-amalan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan pemahaman para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama as-salafus saleh yang terdahulu. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya pentingnya para pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada jalan yang lurus. Iya, iya, pemimpin-pemimpin yang berpedoman di atas Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kalau tidak, ya maka akan muncullah para pemimpin-pemimpin sesat dan menyesatkan, orang-orang yang mengaku berilmu tetapi
dia landasan ilmunya, pedoman ilmunya bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga bukan pemahaman berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ikhwatal Islam, azakullah, ya. Wa idza waqa'a alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Ya, ini juga ikhwatal Islam, azakullah, ya, menunjukkan bahwasanya terjadi pertikaian ya sejak dahulu sampai sekarang, khususnya ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, oleh orang-orang Khawarij ketika itu. Ya, terbunuhnya khalifah yang ketiga, situlah muncullah fitnah-fitnah, ya, sehingga terjadilah pertikaian-pertikaian sesama umat muslim itu karena disebabkan karena ada segolongan yang berburuk sangka kepada saudaranya, yang tidak tabayun terlebih dahulu, lebih mendahulukan propaganda-propaganda dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan seterusnya, sehingga yang terjadi adalah pertikaian, perang saudara di antara kaum muslimin. Dan sampai sekarang ada saja kaum muslimin yang saling berperang di antara mereka. Nauzubillahi min dzalik. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan datang peristiwa hari kiamat, hancurnya alam semesta ini, sampai umatku hingga ada umatku yang mengikuti orang-orang musyrik, yang mengikuti orang-orang musyrik. Ya, artinya nanti ada umat Rasulullah nanti yang mengikuti ibadah-ibadah orang-orang musyrik, yaitu menyembah berhala. Dia umat muslim tapi ibadahnya itu ibadah sama seperti ibadahnya orang-orang musyrik, atau mengambil mencontoh sebagian daripada ibadah-ibadah musyrik, orang-orang musyrik, yaitu menyembah berhala, menyembah patung, bukan artinya mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan patung-patung itu ya atau apa saja sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah menjadikan patung-patung sebagai perantara. Iya, Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan melakukan penyembahan kepada patung-patung itu dengan tujuan untuk sebagai wasilah atau mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-sedekatnya, atau bukan patung-patung itu sebagai pemberi syafaat. Itu tidak ada. Allah tidak pernah mengizinkan patung-patung itu sebagai pemberi syafaat atau mendekatkan mereka kepada Allah pada hari akhirat. Tidak ada. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uuni astajib lakum. Ya, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, maka niscaya saya akan perkenankan doa kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta langsung kepada Allah tanpa perantara. Ya, tanpa perantara oleh orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang sudah meninggal dunia misalnya. Kita tidak meminta kepada mereka agar mereka bisa menolong kita, agar mereka bisa memenuhi hajat-hajat kita. Kita tidak minta kepada mereka, kita hanya minta hajat kita hanya kepada Allah. Segala hajat kita yang kita inginkan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil ausam. Dan hingga sebelum nanti datangnya hari kiamat, maka sebagian atau sekelompok atau beberapa kelompok, ada golongan dari umat Rasulullah, umat kata Nabi itu akan menyembah berhala-berhala dengan berbagai macam-macam bentuk-bentuk berhala. Ada pohon lah, ada berhala-berhala kuburan lah, ada berhala-berhala apa namanya, patung-patung lah, ada yang berupa sapi lah dan seterusnya, ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi. Ada saja umat Muslim yang menyembah patung, menyembah berhala, ya, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah yang lainnya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, oleh karena itu kita harus mewaspadai, jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang beliau sampaikan ini. Ya, itu tentu dengan kita mempelajari akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa annahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun. Bahwasanya nanti akan muncul nanti di tengah-tengah umatku adalah orang-orang yang pendusta. Ada 30 orang pendusta, ya, itu misalnya para dajjal.
Dajjal itu artinya para pendusta ya, orang-orang yang berdusta ya. Jadi ada saja nanti kaum muslimin yang mengaku sebagai nabi ya, yang mengaku sebagai nabi ada di Indonesia, ada ya, ada di Indonesia ada beberapa kelompok para pimpinannya mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Bahkan sebelumnya juga di apa namanya di zaman Rasulullah SAW ada yang mengaku sebagai nabi ya. Bahkan di zaman sahabat juga ada yang mengaku sebagai nabi, orang-orang yang mengaku sebagai nabi ya. Jadi eh, ini menunjukkan bahwasanya ada saja dari umat Rasulullah yang mengaku daripada para yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bahwasanya eh, kenabian itu sudah putus ya. Ketika Nabi sudah meninggal dunia 14 abad yang lalu, maka kenabian, wahyu kenabian ke Rasul itu sudah putus, tidak ada lagi nabi. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Ya, tidak ada lagi. Iya, yang ada hanya para khalifah-khalifah, yaitu pun para khalifah dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kulluhum yaz'umu annahu, semuanya yang ke-30 para penulis itu mengaku dia nabi. Ya. Wa ana khataman nabiyyin, dan Nabi mengatakan dan saya adalah nabi penutup, ya penutup para nabi, artinya tidak lagi nabi. Jadi kalau ada orang sekarang ini kita dengar atau kita lihat mengaku sebagai nabi, maka itu adalah dajjal, itu adalah pendusta. Ya jangan kita, meskipun barangkali kita lihat dia ada karomah-karomahnya, ada hal-hal yang luar biasa yang muncul dari, jangan, itu adalah para dajjal semua, para pendusta semua. Mereka semua berkonspirasi dengan setan-setan sehingga mereka bisa memperlihatkan hal-hal yang luar biasa. Kemudian kata Nabi, la nabiya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Setelah saya meninggal dunia maka tidak lagi nabi. Ya, wahyu kenabian ke Rasul itu sudah terputus. Wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura. Ya, dan akan ada nanti sekelompok dari umatku itu, mereka itu senantiasa mendapatkan kemenangan. Ya, mereka berada di atas kebenaran dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Siapakah itu? Yaitu para sahabat Nabi, ya kemudian para tabiin, atbaut tabiin, ya tiga generasi inilah adalah generasi yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Begitu juga generasi-generasi setelah beliau, ya setelah mereka juga mendapatkan pertolongan jika mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. La yadurru man qadalahum, ya, wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka tidak ada yang orang yang bisa memudaratkan mereka. Orang-orang yang menghinakan mereka tidak bisa memudaratkan mereka, tidak bisa menghancurkan mereka, tidak bisa ya ya membahayakan mereka. Wala man khalafa, begitu juga orang yang menyelisih mereka tidak bisa memudaratkan mereka hatta ya'ti amrullah, hingga nanti datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya hingga datang hari kiamat. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, maka tidak ada jalan lain, kita harus mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabatnya dan para tabi'in, yaitu orang-orang yang mendapatkan mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah pembahasan di jilid pertama ini sudah selesai. Ya, insya Allah pekan depan kita akan sambung di jilid yang kedua. Masih kitab ini, yaitu Qaulul Mufid bi Syarhi Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya?
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ilmu kita terus bertambah, khususnya dalam masalah akidah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang selamat dunia dan akhirat. Ya, karena dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah tentu daripada kami ataupun daripada kekurangan ilmu kami. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.